Kalimat pasif itu berasal dari kalimat aktif yang memiliki objek ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia saya makan nasi misalnya. Nah, ini bisa di apa namanya? Bisa dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu menjadi nasi dimakan saya gitu ya. Tapi ketika dia tidak punya tidak punya objek, maka dia tidak bisa dirubah ke kalimat pasif. Misalnya saya makan. Tidak bisa dirubah ke kalimat pasif karena tidak ada objeknya. Nah, objeknya itulah yang kemudian objek dari kalimat aktif, oke. Objek dari kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif ya, kalimat pasif. Jadi kalimat aktif yang bisa diubah ke kalimat pasif adalah kalimat aktif yang memiliki objek, yang ada objeknya. Konsepnya hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya, memiliki objek. Nah, sekarang yang khusus kita bicarakan adalah kalimat pasif untuk simple present tense ya. Kalimat aktif simple present tense. Simple present. Nah, sekarang rumusnya dulu. Kalimat aktif simple present ini rumusnya adalah subject plus to be plus kata kerja ketiga ya. Sebenarnya itu rumus untuk semua kalimat pasif, tapi untuk simple present to be-nya adalah is, am, dan are. Jadi rumusnya adalah subject plus is, am, are plus kata kerja ketiga plus by. Nah, ini by siapa gitu ya, oleh siapa. Nah, ini merupakan pilihan, bisa ada, bisa tidak ya. Jadi di sini kita harus tahu kata kerja ketiga ya. Oke, sekarang kalau kalimat aktifnya simple present misalnya students in Parepare wear a uniform every Wednesday. Every Wednesday ya. Jadi siswa di Parepare memakai seragam setiap hari Rabu. Nah, kalau dipasifkan kan menjadi seragam dipakai oleh siswa di Parepare setiap hari Rabu gitu ya. Kalau dibikin kalimat pasif, maka menjadi seperti ini. Jadi uniform, ya ini subjeknya ya. Yang tadinya objek berubah jadi subjek ya. A uniform. To be dari uniform adalah is ya, is. Ya. Kemudian kata kerja ketiga dari wear adalah worn ya, worn ya, by students in Parepare, by students in Parepare every Wednesday. Nah, itulah kalimat pasifnya ya. Jadi yang atas ini adalah kalimat aktif ya. Ini aktif. Yang ini adalah kalimat pasif ya. Pasif. Contoh lagi. Jadi worn kata kerja ketiga dari wear itu adalah worn. Kalian kan kemarin juga sudah belajar ya kata kerja dasar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada basic verb atau kata kerja dasar. Kemudian kata kerja pertama kita tulis saja first ya, first. Kemudian kata kerja kedua atau second.
dan kata kerja ketiga atau third. Kata kerja ketiga inilah yang kita gunakan ya. Jadi kata kerja dasarnya wear itu wear ya, memakai. Kemudian kata kerja pertamanya adalah wear dan wears ya. Kata kerja ketiganya adalah wore dan kata kerja keduanya adalah wore dan kata kerja ketiganya adalah worn ya. Dan inilah yang kita pakai ya, kata kerja ketiga. The uniform is worn by students in Parepare every Wednesday. Oke, sekarang kita rubah lagi kalimat aktifnya, saya tulis dengan warna hijau. Misalnya Mr. Ahmad teaches us English on Mondays ya. Jadi Pak Rahmat mengajari kami bahasa Inggris setiap hari Senin. Nah, ini kalau dibuat ke kalimat pasif, bahasa Indonesianya bagaimana? Bisa dihidupkan dulu mikrofonnya atau ya, mikrofonnya bisa di-unmute dulu. Di-unmute dulu, karena itu masih saya mute. Ya, bahasa Indonesianya dulu. Pak Rahmat mengajari kami bahasa Inggris setiap hari Senin. Kalau dirubah ke kalimat pasif, bagaimana bahasa Indonesianya? Setiap hari Senin. Ya, terus? Pak Rahmat mengajari kami bahasa Inggris. Di situ objeknya yang mana? Pak Rahmat mengajari kami bahasa Inggris. Subjeknya kan Pak Rahmat. Mengajari kami bahasa Inggris. Objeknya yang mana? Yang nanti akan dirubah menjadi subjek di kalimat pasif. Ada yang tahu? Pak Rahmat mengajari kami bahasa Inggris. Nah, jadi kalau objeknya adalah kami ya. Jadi kami itu nanti yang akan dirubah menjadi subjek di kalimat pasif. Menjadi kami diajari bahasa Inggris oleh Pak Rahmat setiap hari. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi seperti itu ya. Kalimat pasifnya adalah asnya berubah menjadi, kalau as kan di belakang, kalau di depan menjadi we ya. We. Nah, karena we berarti to be-nya adalah are, we are. Nah, sekarang kata kerja ketiga dari teach adalah, kita masukkan di sini dulu ya. Teach itu kata kerja pertamanya, kata kerja dasarnya adalah teach. Ya. Kemudian kata kerja dasarnya adalah teach dan teaches. Ya. Tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya they, we, I, dan you, maka kita pakai teach. Kalau subjeknya he, she, dan it, kita pakainya teaches ya. Kemudian kata kerja kedua adalah taught, dan kata kerja ketiganya juga taught ya. Berarti di sini we are ya, sesuai rumusnya we are, kata kerja ketiganya adalah taught ya. We are taught English ya, kami diajari bahasa Inggris by Mr. Ahmad on Mondays ya. Ya. Seperti itu. Contoh lagi. Jadi mungkin contohnya untuk sementara kalimat positif terus ya. Kita belum pakai kalimat negatif, nanti kita pakai kalimat negatif dan juga kalimat tanya ya. Sekarang yang kalimat positif dulu. Misalnya contohnya Nurul Iha. Nurul menelpon aku setiap malam. Nurul Iha menelpon aku setiap malam. Nah, ini kalau dirubah ke kalimat pasif, oh, ini oke. Jadi dirubah dulu ke bahasa Inggrisnya ya. Nurul calls me atau phones me every night. Ini kan kalimat aktifnya. Kalau kalimat pasifnya, bahasa Indonesianya bagaimana? Bahasa Indonesianya dulu. Nurul menelpon aku setiap malam. Itu kan kalimat aktif ya. Aku ditelepon. Ya, aku ditelepon Nurul atau aku ditelepon oleh Nurul setiap malam. Menjadi
Bagaimana bahasa Inggrisnya? Aku ditelepon oleh Nurul. Berarti I ya. I to be-nya apa? Is M atau R? am. Ya, M ya. I am. I am. Ya. Kemudian kata kerja ketiga dari phone adalah phone ya. Phone pakai D ya. Tinggal ditambahin D. Jadi kita masukkan dulu di sini di daftar kata kerja. Phone itu kata kerja dasarnya adalah phone. Kemudian kata kerja pertamanya adalah phone dan phones ya, tergantung subjeknya. Kata kerja keduanya adalah font dan kata kerja ketiganya juga sama, font ya. Font. Nah, nanti kalian harus terbiasa mengucapkan kata-kata yang berakhiran dengan huruf D seperti ini ya. Seperti ini. Font ya. I am phoned by Nurul. By Nurul every night. Every night. Very good. Ya. Every night. Alright. Berikutnya. Oke. Suaranya seperti itu terus ya di Pare-Pare ya. Mungkin harus pindah gedung kali ya. Nah, berikutnya, contoh lagi. Yang kalimat positif ya maksud saya. Kalimat positif misalnya Yokci membersihkan rumah sekali dalam seminggu. Sekali seminggu ya. Yokci membersihkan rumah sekali seminggu. Bahasa Inggrisnya Yokci cleans the house once a week ya, once a week. Ya, Yokci membersihkan rumah sekali seminggu. Berarti kalau dirubah ke kalimat pasif menjadi rumah dibersihkan oleh Yokci sekali seminggu gitu ya. Jadi menjadi bagaimana? Ya, itu mati ya. Saya mute ya. The house is, kata kerja dari clean adalah cleaned ya, cleaned ya by Yokci once a week. Once a week. Seperti itu ya. Jadi clean di sini kata kerja ketiganya adalah cleaned ya. Kita masukkan ke dalam daftar kata kerja ya, clean. Kata kerja pertamanya adalah clean atau cleans. Kata kerja keduanya adalah cleaned. Dan kata kerja ketiganya juga sama, cleaned ya. Oke. Sekarang ini coba maju Zuhra maju coba. Maju Zuhra. Kalau saya punya kalimat Tanti menolong membantu ibunya membersihkan. Oh sebentar, ini agak sulit ya. Tanti membaca Quran setiap pagi. Setiap pagi. Bahasa Inggrisnya bagaimana ini, Zuhra? Tanti membaca Quran setiap pagi. Tanti reads ya, reads the Quran every morning. The Quran every morning. Oke. Good. Tanti reads the Quran every morning. Nah, kalau dirubah ke kalimat pasif, bahasa Indonesia dulu bagaimana ini, Zuhra? The Quran. Oke, mau langsung bahasa Inggris. The Quran. The Quran is read ya, kata kerja ketiganya by Tanti every morning. Every morning. Ya, very good.
Thank you Zuhra ya. Jadi seperti ini ya. The Quran is read by Tanti every morning. Read itu sendiri kata kerja dasarnya adalah read ya. Kemudian kata kerja pertamanya adalah read atau reads. Kata kerja keduanya tulisannya sama dengan kata kerja dasar, tapi cara membacanya berbeda. Ini cara membacanya read ya, seperti warna merah. Kata kerja ketiganya juga sama seperti kata kerja kedua. Jadi tulisannya sama, persis, read. Jadi tulisannya sama tapi membacanya berbeda ya. Jadi yang ini dibaca dengan read ya. The Quran is read by Tanti every morning. Ya. Jadi ketika dia kata kerja kedua dan ketiga, walaupun tulisannya sama dengan kata kerja dasar, dia dibaca berbeda. Jadi dibaca red ya, seperti warna merah ya. Nah seperti itu. Nanti ini catatannya akan saya berikan ya. Alright, berikutnya saya pengen Yokci maju silakan Yokci. Ya Pak. Ya umpamanya saya punya kalimat ayah mendekorasi kamar 2 kali setahun, 2 kali sebulan. Umpamanya. Ayah mendekorasi kamar 2 kali sebulan. Bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Kira-kira. Dad mendekorasi. Dekoratif. Decorates ya, decorates. Kan simple present ya. Jadi decorates kamar apa bahasa Inggrisnya? The room. The room. Twice. Ya, twice ya. Twice a month. Twice a month ya. Twice a month. Jadi Dad decorates the room twice a month. Dad mendekorasi kamar 2 kali dalam sebulan ya. Kalau dirubah ke kalimat pasif, bahasa Indonesianya dulu bagaimana, Yokci? Ayah mendekorasi kamar. 2 kali sebulan ayah. Ya, itu kamar. justru belakang aja nggak apa-apa. Yang penting justru objeknya yang berubah jadi subjek. Ayah mendekorasi kamar. Kayak tadi kan Tanti baca Quran menjadi Quran dibaca Tanti. Dari the room, oke, the room. The room is. Ya, very good. The room is. The room is. Decorated, ya, decorated. By Dad. By Dad. Twice a month. Twice a month, ya. Twice a month. Very good. Ya. Oke. Ya, sekarang kita langsung saja latihan ya. Ini saya kirimkan dulu fotonya. Ini. Kalau yang ini saya copy paste saja. Ya, saya mute dulu. Oke. Itu saya sudah kirimkan catatannya. Sekarang kita latihannya ya. Latihannya langsung kalian tulis di buku kalian. Oke. Jadi translate perintahnya adalah ini ya, kalian tulis ya, translate these sentences into English using simple present tense ya, simple present. Then change them ya into passive sentences ya, into passive sentences. Jadi terjemahkan kalimat-kalimat ini di dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah diterjemahkan,
kalian rubah ke kalimat pasif. Seperti ini tadi ya, contohnya ayah mendekorasi kamar 2 kali sebulan. Kalian rubah ke bahasa Inggris dulu. Dad decorates the room twice a month. Terus setelah itu kamu rubah ke kalimat pasif ya. Oke. Misalnya Nur Ana mengepel lantai setiap hari. Ya, jadi nanti diterjemahkan terus dirubah ke kalimat pasif. Terus number 2, Aslan dan Nurul Iha mengunjungi kami sekali dalam setahun. Oke. Kemudian Pak Dandi mengajari kami marketing 2 kali seminggu. Mereka mengkonsumsi obat-obatan. Ya, mereka sangat sering ya, mereka sangat sering mengkonsumsi obat-obatan. Berikutnya. Oke. Orang-orang di desa kami menanam padi 2 kali setahun. Murid-murid Tadikapuri cabang Parepare belajar bahasa Inggris setiap 3 kali seminggu. Alright, number 7. Nur, siapa ya? Yosep memberi makan kucing-kucing itu setiap hari. Terus berikutnya ya. Ibu memasak makanan lezat setiap hari. Ya, itu teman-teman. Contoh cara mengerjakannya. Nanti saya kasih contoh, tapi nanti contoh ini akan saya hapus lagi ya. Jadi kamu harus mengingat-ingatnya ya. Nur Ana mengepel lantai setiap hari, itu bahasa Inggrisnya. Nur Ana mops the floor every day ya, every day. Oke. Maka kalimat pasifnya adalah the floor is mopped. Nah, ini kata kerja ketiganya mopped ya. Is mopped by Nur Ana every day. Nah, seperti itu ya. Misalnya
Aslan dan Nurul mengunjungi kami sekali dalam setahun, maka bahasa Inggrisnya adalah Aslan. Ini saya hapus ya. Hapus. Aslan dan Nurul. Jadi Aslan dan Nurul visit us once a year, ya, mengunjungi kami sekali dalam setahun, maka kalimat pasifnya adalah, jadi us ini menjadi subjek, menjadi we are, ya, visited, kata kerja ketiga, by by Aslan and Nurul once a year. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Lolita menyapu apa ya? Saya harus mencari. Oke, Lolita mempraktekkan meditasi setiap malam. Ayah membangunkan kami setiap pagi. Ya. Oke, seperti itu. Caranya seperti tadi ya. Ini saya copy paste. Jadi nanti bisa disalin, dilanjutkan nyalinya dari grup ya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi mengerjakannya dua, diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, baru dirubah kalimat pasif. Nanti kalau sudah selesai semua, oh, pare-pare mana ini? Oh, halo, Manado, baru saja atau? Halo. Baru saja? Sudah 20 menit yang lalu. Oh, saya nggak ngelihat. Berarti tadi lihat ya penjelasan saya tentang kalimat pasif ya? Ya. Oke, Steve kirimkan nomornya ke saya, Steve. Jadi kamu mengerjakan tugas yang sama juga. Saya memberikan tugas kalimat pasif, simple present, karena dengan pertimbangan pare-pare belum pernah menerima ini. Dan yang pertimbangan yang kedua adalah saya tidak ingin memberikan materi baru untuk Manado kecuali kalian sudah ngumpul semua ya. Jadi ini saya kasih materi yang sama. Oke. Ya, jadi sama tugasnya seperti pare-pare, Steve, itu di forward. Ini yang how many students are there? Only 2 ya? Steve sama siapa satunya? Ini? Sama Cahyadita, Pak. Cahyadita ya, berarti cuma Cahyadita saja, cuma 2 orang ya, Steve dan Cahyadita saja dari Manado yang nanti mengirimkan tugas. Kalau sudah selesai, nanti dikirimkan langsung ke saya, dan kalau saya lihat sudah betul semua, nanti saya akan izinkan upload di topiknya nanti simple present ya. Yes. Simple present. Oke. Silakan dikerjakan teman-teman. Kalau kalian tidak tahu kata kerja ketiga, ya kalian cari di Google ya teman-teman ya.